aja deh di kok. Oke, udah 9-10 orang teman-teman, thank you malam gitu loh. Malam ini juga mungkin saya juga nggak bisa ngobrol panjang karena saya janji sama ada satu teman lagi. Ada janji lagi sesudah Zoom saya. Secara teori kita mau cerita tentang ngalap berkah di Saranaga. Ini cerita banyak. Kalau cerita ngomong ngalap berkah ini cerita tentang Feng Shui semestinya. Nah, tapi sebelum kita ngomong lebih dalam tentang Feng Shui segala macam, saya mau balik tanya dulu nih ke teman-teman. Yang disebut ngalap berkah itu, menurut teman-teman, itu apa? Ini konsepnya dulu nih kita pegang. Supaya kita bisa ngomong dengan satu visi dan misi yang sama. Menurut teman-teman, ngalap berkah itu apa? Itu dulu kan. Karena kalau teman-teman nggak tahu ngalap berkah itu, ada sebagian juga ngomong sama saya, gila, judulnya berat banget. Ya iya. Saya balik nanya dulu, ngalap berkah itu apa? Kalau nggak tahu ngalap berkah, ya beres lah, bablas lah kita. Ayo, teman-teman, ngalap berkah itu apa? Ritual, Pak. Hah? Ritual tanpa hari tertentu, tempat tertentu biasanya ya. Yes, tujuannya. Ya itu mencari berkah, ujung-ujungnya rezeki kan. Betul dong? Biasanya orang bisa sih nggak pernah ikutan. Iya, iya, kita ngomong aja apa adanya, sejujurnya begitu bukan? Iya. Sejujurnya ngalap berkah itu seolah-olah kita menjemput rezeki kan? Iya. Kita menjemput rezeki dengan mengadakan ritual, dengan mengadakan apapun lah. Supaya kemudian rezeki itu kita dapat. Setuju kan? Setuju nggak? Setuju. Gitu loh. Yang lain, teman-teman yang lain setuju nggak? Ibu Asri? Ayo, kita konsepnya dulu nih. Tadi yang Pak Baron punya, setuju nggak konsepnya Pak Baron? Ngalap berkah itu adalah kita mengadakan ritual tertentu supaya rezeki itu datang ke kita. Betul? Saru setuju nggak Saru? Setuju. Betul kan? Orang Muslim mah sering banget ke itu. Kalau orang Muslim mah kan sering ziarah ke makam apaan gitu. Iya. Biasanya Muharaman. Iya, ziarah lah. Jadi kata lain ngalap berkah itu adalah ziarah. Iya. Jadi kalau ngalap itu kan cara bahasa Indonesia itu ngalap itu kan kayak nyodok buah. Oh, ngalap itu nyodok ya? Iya. Jadi kayak nih buah panen, pakai tongkat begitu ya, supaya buahnya jatuh. Ngalap. Ya. Itu bahasa apa? Itu bahasa Indonesia. Indonesia lama, lebih ke Jawa atau Sunda? Lebih ke Betawi, benar ya? Ah, gue juga baru tahu. Jadi ngalap itu, oke, kayak gini, lu kayaknya mesti, ngalap itu kayak nyodok gitu ya? Ngalap itu ya. Jadi pakai apa? Sodokan buah panen, nyodok buah yang tinggi. Oh, gue juga baru tahu. Pokoknya yang gue dengar ngalap rezeki itu kayak ngubur rezeki. Mengadakan ritual sesuatu supaya rezeki itu datang ke kita. Jadi kata ngalap itu nyodok. Ya, berarti nyodok supaya rezeki itu turun ke kita supaya kita dapat panen. Dapat jatuh. nempeng hoki orang. Hah?
nebeng hoki orang. Biasanya kalau orang Muslim, orang suci biasanya kayak Iya. wali. Makanya perpadanan katanya itu ziarah. Ya. Tapi kan kalau kita balik tanya gitu loh, apa ziarah baik ke teman Muslim atau segala macam. Dan ini kan semua agama lakukan kan, cuma namanya aja mungkin beda-beda. Kan kalau yang dari Muslim ngomong ziarah. Kalau kita balik lagi, dia mau ziarah ke tempat makam orang suci. Tujuannya apa? Dapat berkah atau mendoakan orang suci tersebut? Dapat berkahnya. Dapat berkahnya. Itu kan yang gue bilang ngalap berkah kan? Bukan dia datang ke tempat orang suci mau doain orang suci itu kan? Kenapa orang sucinya Enggak lah. doain lagi udah suci. Konteksnya ngalap itu dia itu pasti ngalap ke arah yang lebih tinggi supaya jatuh. Ngalap itu berarti ke arah yang lebih tinggi. Jadi kayak buah di pohon kan? Nah makanya kedatang orang suci ke suatu tempat mengharapkan berkah dari orang suci atau tempat tersebut. Setuju? Ngalap tuh kan, ngalap itu artinya mengambil. Mengambil. Iya, mengambil. Jadi bahasa lainnya kan bisa aja ziarah. Tapi kalau kita balik tanya, lu ziarah nih kemana? Semua agama. Kita ngomong apa ada kan ada orang yang takut gila galak nih, seolah-olah jadi musyrik, seolah-olah jadi apa? Enggak. Kita ngomong ngalap berarti ngambil. Kita menjemput rezeki kita. Kita menjemput rezeki kita. Yang kita belum punya rezeki, makanya disuruh jemput dong rezeki lu, ambil dong rezeki lu. Kalau lu nggak ambil rezeki lu ketinggalan. Ya, kalau saya sih itu apa? Bukan ke ziarah, bukan. Tapi pas nih Nisfu Sa'ban apa kayak gitu, terus Lailatul Qadar. Itu yang ngalap-ngalapah juga gitu loh. Apapun ritual yang kita lakukan, tujuannya apa? Supaya dapat berkah. Supaya dapat doa. Setuju nggak? Ya kan? Bukan dapat doa, kita yang berdoa gitu. Ya kita yang berdoa supaya dapat berkah kan? Apapun yang kita minta. Iya. Entah duit, entah anak selamat, entah anak tamat, apapun yang kita minta. Itu berarti apa? Kita ngubur berkah bukan? Ini memiliki itu. Setuju nggak? Biasanya gitu. Hah? Bener nggak? Iya ngambil itunya apa? Arti ngalap itu. Iya. Ngambil kan gitu loh. Nah, sekarang ngalap berkah ini ada dua macam. Ngalap berkah ini ada dua macam. Gitu loh. Ngalap berkah ini ada dua macam. Satu, kita ngalap berkah secara umum semua ngalap berkah pasti jatuhnya dari langit. Dari atas. Setuju kan? Jatuhnya dari atas, dari langit. Dari langit. Setuju nggak? Atau yang lebih tinggi. Ini udah keluar ya? Oke. Semua yang kita mau ambil adanya dari langit. Makanya disebut ngalap kan gitu loh. Ngambil yang lebih tinggi. Tapi secara astrologi ngalap ini ada dua. Satu dari langit. Dan satu lagi dari apa? Bumi. Teman-teman tahu nggak bedanya? Ada dua macam. Yang dilakukan oleh Dahlia tadi. Apa Dahlia? Apa ini waktu ya? Ya, apa tadi kamu ngomong? Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar, Nisfu Sa'ban. Apa lagi? Berarti kamu ada di tempat kan? Iya, ada di tempat. Bukan nggak kemana-mana. Dari langit bukan? Waktu, iya waktu. Dari langit, betul nggak? Mendapatkan seolah-olah berkah dari langit pada saat kita berdoa, berkah itu turunlah ke kita. Setuju nggak? Iya, jadi kayak ketiban rezeki kayak gitulah. Iya. Artinya kita doa pun kita mengharapkan apa?
Rezeki turun dari langit nggak? Apapun permintaan kita. Iya, mengharapkan sesuatu lah pokoknya. Iya, mengharapkan sesuatu, apapun yang lu mau harapin, mau cantik, mau cowok itu suka gue, mau rezeki, mau apalah gitu loh. Dan kita bisa doa di rumah kita atau di mana saja, betul kan? Islam doa 5 waktu, Katolik doa setiap saat, Buddha apa? Itu yang kita ngomong dari langit. Nah, yang dari bumi ini apa? Sudah ada intervensi dari masyarakat, dari netizen Indonesia, baru mereka kayak mulai mengalami apa ya? Ada siapa yang ngomong? Kalau yang dari bumi gimana? Kalau tadi Dahlia ngomong, oh saya nggak pernah pergi. Si Baron ngomong, saya nggak pernah. Tapi saya tanya, Baron lu pernah doa nggak? Wah, yang maksudnya spesifik. Terserah. Balik tanya, lu pernah doa nggak? Kalau jujur, enggak. Jujur enggak. Nah, kita meditasi itu ngapain? Diem aja. Nah, terus nggak punya sesuatu. Enggak. Hah? Ada punya sesuatu target nggak? Enggak. Hah? Karena dari pengalaman semua udah diatur, Pak, tinggal jalan aja. Ya, jadi kita nggak perlu doa dong. Ya kalau saya sih merasa seperti itu ya, mungkin agak ekstrim. Karena kenapa? Karena lu percaya bahwa semua sudah diatur dan kebetulan gitu loh. Memang secara paksa itu bagus. Jadi artinya apa yang lu minta, apa yang lu pikirkan terwujud kan. Tapi kan nggak semua orang. Lu kan satu daripada sejuta orang gitu loh, Bang. Enggak, kalau saya malah minta malah nggak dikasih. Makanya nggak pernah minta. Makanya nggak boleh minta. Kan udah dari histori itu tahu nih, makin kita minta makin nggak dikasih, makin nggak minta dikasih terus. Oh ya udah. Nah terus kalau teman-teman yang lain gimana pendapatnya? Apa teman-teman yang lain pernah doa, pernah minta sama Tuhan, pernah minta apapun agama? Afirmasi aja. Iyalah, termasuk afirmasi itu kan sebenarnya hanyalah nama lain daripada ngalap berkah kan. Saya mau Iya, kerjaan yang baik itu kan juga ngalap berkah. Mengharapkan rezeki iya. atau apapun yang kita impikan untuk datang ke kita. Termasuk kita ngomong, oh bulan depan kalau ada cewek cantik, gua bisa selepet. Itu juga mau ngalap berkah kan? Ya afirmasi aja lah. Kita nyindir Baron, kan 2 tahun jadi Surabaya, pelatarannya sudah berapa banyak kali ya. Kalau dicari nggak dapet, Pak Jun. Akhirnya kalau dikasih, itu berkah bukan? Ini kan masalah bahasa gitu. Itu yang Ya, kita lihat. kalau yang pakai sesuai dengan yang di grup pemakan itu kan. Betul. Om Baron kan takut berdoa nanti nggak dikabulkan. Ya. Oke, sampai sini Ya. teman-teman tangkap dong. Yang disebut ngalap berkah dari langit itu apa? Doa, harapan kita. Apapun yang kita lakukan. Doa itu kan juga adalah ritual kan. Itu adalah ngalap berkah. Mengharapkan sesuatu. Kalau astrologi, apa yang ngomong sebut ngalap berkah? Bagaimana selaras dengan alam. Itu ngalap berkah juga bukan? Ya. Iyalah. Cuman masalah kata-kata doang. Apapun yang kita harapkan, saya sembuh dari penyakit, atau saya dapat duit, atau saya dapat pacar, atau saya dapat selingkuhan, apapun yang kita harapkan, sebenarnya kita minta berkah. Cuma namanya aja kita sebut beda-beda. Selaras dengan alam, tujuannya apa? Ngalap berkah juga kan? Apalagi kalau kita ngomong, oh ngalap berkah, ngalap itu ngambil. Selalu sesuatu yang lebih tinggi. Kalau lebih dari bawah namanya apa? Ngalap juga kalau secara teknis panen ya. Iya, secara teknis panen ngambil dari bawah juga ngalap juga. Ngambil kan? Kita panen padi itu juga ngalap. Ngambil padi supaya buat kita hidup. Kita panen buah itu juga ngalap.
Sampai sini teman-teman tangkap nggak? Nah, Malah sekarang, mengambil dalam arti yang positif, Pak. betul. Nah, ngalah berkahnya ada dua, dari langit dan dari bumi. Ya, Kalau dari langit itulah yang kita lakukan, bentuk doa pas hari suci, semua agama. ya, Orang Ya. Katolik hari Minggu dia pergi ke gereja. Coba kalau ditanya seperti apa, saya mau ke gereja mau apa? Doain Tuhan Yesus supaya dia naik surga. Tuhan Yesus sudah di surga. Yakinlah bahwa ini akan dikawal oleh banyak pihak. Nah, salah satu itu. Bumi adalah ibu kita kan. Itu kan kita ngalah berkah dari langit. Kita minta restu dari langit. Kita mengharapkan langit itu memberi kita restu, memberi kita rezeki, memberi kita baik. Artinya apa? Kita selaras dengan langit. Kalau dari astrologi. Dari astrologi kita selaras. Makanya di astrologi kita ngitung. Kalau kamu lagi pertama, dari Pak Aceh kita hitung. Kamu itu balung sugi atau balung kiri. Kalau kamu balung sugi, berarti apa? Kamu sudah dapat berkah dari langit. Kalau balung kiri, ya secara kasar, langit nggak kasih kamu berkah. Atau tidak dibalik. Negatifnya lagi, lebih jeleknya lagi. Ini lu dapat kutukan dari langit. Ini lu dapat bayar karamah dari langit. Cuma masalah bahasa kan. Kita mau terimanya positif atau negatif. Di astrologi kita ngomong balung sugi. Berarti apa? Kita mendapatkan berkah dari langit dan ternyata kita sugi. Kayak Baron, balung sugi. Makanya dia nggak minta-minta pun rezekinya berlebihan. Dia minta justru nggak didapat. Karena dia bilang, dikeplak di kepala lu udah sugi mau minta-minta lagi. Betul kan? Ya kasarnya begitu, Pak. Kalau bahasa agamanya ya udah diatur lah, ikutin aja lah gitu kan. Nah ini kan saya buka apa adanya. Memang kelihatannya pasti buka sialan begini-begini doang. Saya ngebuka esensinya aja gitu loh. Nah jadi apapun yang kita harapkan, apapun yang kita lakukan ritual, itu kita ngomong ngalah berkah dari langit. Nah, kalau kita ngalah berkah dari bumi ini apa? Teman-teman bisa ini nggak? Konsepnya sama dengan langit, cuma satu di langit, satu di bumi. Sama konsepnya. Ayo, bisa share nggak? Tadi Saru kan udah share. Ayo yang lain mau bantu, yang baru-baru ikut silakan bantu. Ayo bantu ngobrol. Oh, udah 17 orang. That's good. Banyak yang baru. Banyak yang saya nggak tahu ini, tapi nggak apa-apa. Kita udah mulai ya nggak apa-apa. Erika, Davida, Janet, Grace, ya. Ada Connie yang udah lama nggak masuk. Nah, teman-teman nih kita balik. Ngalah berkah kalau di bumi itu apa? Kalau di langit, kita doa pun kita sebut ngalah berkah. Makanya pas hari-hari suci, hari-hari tertentu yang dianggap penuh, banyak banget orang berdoa. Kalau Katolik, hari Natal, hari Paskah, kita memperingati Yesus wafat. Kita hari Minggu kita datang. Tapi kalau kita tanya, tujuannya apa? Apakah kita mendoakan Yesus? Kita memperingati dia? Tetap ada di dalam upacara begitu. Ada upacaranya. Apalagi itulah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Katolik. Adalah salah satu doa yang indah banget. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, itu kan bahasa sastra. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau kita ngomong jadilah kehendakmu, berarti kita takluk kan dengan pengaruh alam semesta. Ya kan? Kita takut dengan pengaruh alam semesta. Supaya apa? Supaya kita selaras dengan alam semesta. Itu juga terjadi pada kita ya? Yes, itu yang disebut selaras. Itu kan kalau kita mau ngomong doa dari Bapa kami. Jadi pada saat kita doa ke Katolik, mau nggak mau, suka nggak suka. Walaupun kita ngomong memperingati memperingati Yesus, tetap aja kita doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seperti di bumi maupun di dalam sorga. Gitu kan? Berilah
berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Minta nggak? Minta berkah nggak? Minta makanan nggak? Makanan dari langit. Bukan jadi energi dari langit supaya terwujud menjadi makanan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Ini kan kalau kita ngomong adalah doa standar orang Katolik. Jadi doa apapun yang kita mau lakukan gitu loh, ujung-ujung doa ini afirmasi positif, minta berkah bukan? Doa orang Jawa, Sang Hyang Ibu, Sang Hyang Bapa, Sang Hyang Urip pemberi kehidupan, Kakang Kawa Adi Ari-ari getih lan pusat, aku jaluk pertolonganmu. Sama, cuma dengan versi yang berbeda. Kalau dari teman-teman Muslim, teman-teman mau baca Al-Fatihah, mau baca apapun lah. Oke, kita cari. Kita cari Al-Fatihah. Artinya apa? Kan gitu loh. Al-Fatihah. Dan artinya. Kalau doa di bukan artinya. Ya, maksudnya apapun lah. Maksud saya. Semua doa-doa yang ada. Semua doa-doa yang ada di Alkitab. Agama apapun, coba terjemahin pakai bahasa Indonesia. Ini saya cuma ngambil contoh Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita ngomong Allah itu pengasih dan penyayang. Segala puji Tuhan seluruh alam. Ya kita memuji dia kan. Bahwa dia yang punya kan. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Alat mereka. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sirotol mustaqim. Mau minta alat berkah nggak? Minta petunjuk nggak? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Apapun ini terjadi, modalnya lebih kurang ujung-ujungnya nggak berkah. Gue selamat. Mau Buddha, mau Muslim, mau Jawa, mau apapun. Pada saat kita ngomong ngalap berkah dari langit, kira-kira begini semua enggak? Iya. Tujuan apa? Supaya selaras dengan alam. So kalau tahu begitu, kenapa mesti agama gontok-gontokan? Ya udah, kita nggak ngomong agama. Cuma saya kasih tahu aja, semua sama. Kan akhirnya semua cuma merasa gue lebih privilege, Islam lebih bagus, Katolik lebih bagus, gue lebih punya ini. Tapi ujung-ujungnya sama nggak? Sama. Beda-beda dikit, Betty lah. Beda-beda dikit lo sama temen, Betty aja ribut banget gitu loh. Betul kan? Mau doa sapu jagat, mau doa apapun juga coba kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, ujung-ujungnya adalah afirmasi positif. Ujung-ujungnya adalah ngalap berkah. Tinggal gayanya kita. Mau tangkupkan kaki kiri ke gereja, mau ke Kuan Yin, mau ke Buddha, mau ke Islam, mau sami mawon. Tujuannya minta berkah. Betty beda tipis. Hah? Iya Betty, beda tipis. Betty doang, beda-beda tipis kan merasa jadi lebih jagoan. Kalau kalian udah nyadarin sampai titik itu, ketawa aja kan kalau orang yang ngotot-ngotot yang radikal-radikal. Setuju nggak? Setuju. Oke, nah kita lanjutin. Terus kalau ngalap berkah bumi itu apa? Taruh udah ngomong tadi, apa? Taruh. Apa ziarah tadi ya? Ya. Setuju nggak? Kenapa kita ziarah? Kenapa kita ziarah? Kita mengharapkan berkah nggak dari orang suci tersebut? Nebeng hoki orang. Hah? Nebeng hoki orang. Dan yang paling lagi ngomong, lokasi tempat tersebut bagus nggak? Secara umum, lokasi ziarah kita tuh bagus nggak? Lokasi. Sehingga nanti di masyarakat akan timbul
Saya kalau berdoa ke sini, doa saya dikabulkan. Pernah nggak teman-teman dengar begitu? Iya, Iya. iya. Saya mau mandi di 7 pancuran. Betul kan? Hmm. Di 7 pancuran. Kan misalnya gitu loh. Ternyata pancuran 7 pancuran di puncak sakti loh. Kenapa disebut sakti? Setiap kali apapun yang saya minta, saya doa di situ terkabul. Saya punya 7 pancuran di mana? Gunung Kendang dan segala macam tempat-tempat tersebut. Kalau saya bilang itu adalah lokasi, setuju? Tempat mustajab. Tempat mustajab, apapun juga sebutan. Itulah yang disebut ngalap berkah bumi. Tempat-tempat itulah yang disebut sarang naga. Kayak kemarin udah. Naga. Jadi namanya julukan sarang naga apapun, itu cuma nama aja membuat orang bergetar. Apa lu pikir ada naganya? Berarti apa? Lokasi tersebut mempunyai getaran energi yang menurut kita membawa berkah. Sehingga kita ngalap berkah. Apa yang kita minta? Dan terwujud. Doa kita, permohonan kita. Jadi kalau kita ngomong, saya ziarah ke makam Syekh ini. Semua permohonan saya beres. Sakit saya sembuh. Tapi kalau saya ke Syekh yang ini, kok nggak rasa apa-apa, saya cocok dengan Syekh ini. Pernah nggak teman-teman begitu? Yang buat Katolik, saya mau ke Gua Maria Kerap, banyak permohonan saya terkabulkan. Tapi ada yang ngomong, enggak, saya tuh banyak doa saya permohonan di Gua Maria Rangkas Bitung. Ada yang ngomong, wah gua banyak permohonan gua dikabulkan di Gua Maria Subang. Pernah nggak teman-teman begitu? Teman-teman yang spiritual, yang disebut orang dukun-dukun, gua mau pergi ke gua ini. Ya kan? Kalau saya kan, 2 minggu sebulan yang lalu. Saya ngalap berkah mana? Ke Gua Semar. Saya ngalap berkah mana? Ke Pringgodani. 2 malam kita di situ. Saya ngalap berkah ke mana? Ke Candi. Setok, Suku. Ke Candi Hijau. Dan ngalap berkah bumi nggak? Lokasi. Karena setiap lokasi akan membawa getaran. Kita ngalap berkah. Getaran tersebut cocok nggak dengan manusianya? Tangkap nggak maksud saya teman-teman? Nah, tempat itu getarannya itu cocok nggak dengan saya? Nah, kalau kita ngitung dari sisi fase, kita ngitung dari sisi astrologi, kan keluar ini. Ini loh fasenya saya. Ini loh jawaban. Kenapa saya cocok? Di Gua Maria A, tapi di B kurang. Kenapa saya cocok di Pancuran 7? Di Puncak, tapi kok di Cibinong enggak? Kenapa saya lebih seret kalau ziarah ke makam Syekh ini, ke Syekh ini enggak? Kenapa? Karena kecocokan antara manusia dan lokasi. Sementara kenapa kita minta dari langit? Kok kadang diterima, kadang enggak? Baron, oh diterima terus. Karena apa? Itu kita ngomong balung sugi. Udah pacenya, udah bawanya. Lu nggak ngapa-ngapain aja langit kasih lu. Jadi seolah-olah yang kita sebut balung sugi itu, si Baron itu bapaknya kaya raya. Kalau bapaknya kaya raya, tuh anak makannya enak nggak? Mau apel, ada apel. Mau ayam, ada ayam. Mau babi panggang, tinggal ngomong. Mau naga bakar, kalau bapaknya mampu juga ada. Sementara yang orang miskin, mau makan Cuman apel, jangan tahun sekali. kalau ngelawan itu nggak dikasih. Kalau ngelawan, nih gue suruh lu puasa, apel gue kunci, babi panggang gue kunci, ayam panggang gue kunci, menderitalah lu. Nah, kalau bapak lu miskin, kagak ada apa-apa. Lu mau makan ayam, kerja dulu, nunggu setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Baru lalu dapat makan daging. Tangkap nggak maksud saya? Ini loh, esensi daripada ngalap berkah ini. Tangkap nggak teman-teman esensi ngalap berkah ini? Jadi saya kasih tahu, tempat mana yang paling bagus? Balik lagi, ayo.
Jalanin. Mesti jalanin proses kalau ngalap berkah bumi. Jalanin satu-satu dan checking. Yang mana cocok buat saya. Kalau ngalap berkah dari langit, nggak usah ngapa-ngapain. Di rumah aja. Nah, kalau saya itu yang terjadi yang haji ngalap berkah, ngalap berkah. Wah, saya udah naik haji, saya mendapatkan ini itu. Teman-teman yang Katolik pergi ke Roma, wah, gua ketemu Paus, bla 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 bla. Secara kita ngomong bahasa teknik, makanya kan kita ini orang teknik gitu loh baru. Ujungnya ngalap berkah, sama aja. Nah, itu dibungkuslah oleh semua agama apapun lah. Sorry, saya tidak ngomong agama. Dibungkuslah casingnya sehingga apa? Ujung-ujungnya apa? Duit. Betul kan? Dengan mengatasnamakan berkah. Mau jadi dukun, yang paling gampang cari duit jadi dukun. Tidak ada salahnya. Lu dapat bayar mahal, nggak dapat berkah. Kurang afdol doa lu. Puasanya kurang banyak. Dan kita terima. Itu enggak? Betul kan? Jadi kita mau ngalap berkah. Kalau kita nggak mau ngalap berkah dari langit, nggak usah kemana-mana. Kita dari rumah aja. Doalah yang khusus. Doalah yang khusus. Itu kalau berkah dari langit. Tapi berkah itu ada dua. Dari langit sama dari bumi. Dari bumi itu apa? Carilah lokasi yang bagus. Nah, lokasi yang bagus itu keluarlah. Mau ziarah, mau pancuran, mau buah. Mau satu lokasi. Artinya, suatu lokasi tersebut mempunyai suatu getaran yang luar biasa. Lokasi ini mempunyai getaran yang luar biasa. Setuju nggak? Nah, lebih dalam lagi. Apakah getaran lokasi tersebut gitu loh, selaras dengan kita? Inilah yang ngomong kecocok-cocokan. Apakah lokasi tersebut selaras dengan kita? Getarannya ini selaras nggak? Kalau selaras, itulah kita dapat berkah, dapat rezeki. Nah, kalau itu kan kayak saya ke Surabaya nih, Pak Gun. Ah. Kalau buat saya kan penugasan itu adalah laku ya. Apa? Penugasan saya ini kan kalau saya terkait dengan ke Surabaya ini kan saya nganggap ini laku, perintah. Laku, benar. Makanya kan orang Jawa ngomong, lu lakukan laku. Supaya selaras dengan getaran. Makanya di astrologi kita bisa lihat. Dari tanggal lahir lu, kamu cocok di daerah mana. Pada saat kamu di daerah situ bergetar, ya kamu akan sukses. Sama aja kamu ngalap berkah. Di astrologi, kamu tuh kerja apa? Ngalap berkah. Kamu itu di lokasi mana? Ngalap berkah. Makanya kan dengan ke Surabaya ini kalau saya anggapnya ini lagi tugas nih. Yang namanya tugas itu kan semua dijamin kan? Ya. Surabaya nih. Ini saya kenapa nih saya buka ngalap berkah. Jadi buat teman-teman yang spiritual ya bukannya ini. Justru saya bukain dulu nih apa adanya. Oke? Jadi kalau tahu gitu loh dengan ngomong yang namanya ngalap berkah ini, yang namanya ngalap berkah ini. Di astrologi ada nggak ngalap berkah? Iya. Kamu cocok di kota mana? Ngalap berkah itu apa? Lokasi. Itulah yang kita ngomong sebut apa? Feng Shui. Itu yang disebut apa? Feng Shui. Ya kan? Contoh nih. Contoh ya. Contoh. Kita ngomong lokasi. Yang paling gampang adalah saya sendiri aja deh. Biar gampang gitu loh. Karena nanti kalau ngomong yang lain nanti minta semua. Contoh. Surabaya dong. Saya sendiri deh. Ini saya Gunadi. Nah, gitu loh. Ya kan? Ini kita lihat belum? Ini saya Gunadi. Oke, ini saya Gunadi. Kemudian saya mau tahu karir saya itu cocoknya di mana? Karir saya cocoknya di mana? Teman-teman udah lihat belum yang warna merah? Di tempat-tempat yang warna merah, karir saya akan cocok.
Jadi kalau saya tinggal daerah sini, berarti saya udah ngalap berkah di daerah tersebut. Kalau saya datang ke tempat yang berwarna kuning putih begini, ini berarti jelek buat saya. So, kalau lihat di sini, Jawa Tengah merah banget kan? Dan ya sudah sekian lama saya dapat proyek di sini. Ngalap berkah. Ya, ngalap berkah. Ya, teman-teman kalau mau tahu ini, ya balik dulu. Jadi ngalap berkah dari tahu di sini, saya tahu nih berkah saya ada di mana. Saya carilah lagi lokasi-lokasi yang bagus. Saya carilah lokasi-lokasi yang bagus di getaran tersebut. Lebih matching nggak? Lebih matching nggak? Ya. Ya. Betul kan? Hmm. Ini ada tadi ada yang masuk siapa? Kalau saya lihat ada dia Prabal Wiretno. Salah satu spiritual Jogja. Dr. Jun, terima kasih sudah join. Kebetulan saya ada Rati, kebetulan dari pagi dari rumah saya terapis. Ini geledek. Oke, lumayan. Apa kabar, Pak? Baik, Dr. Jun. Dr. Jun ini adalah seorang ahli DNA. Disinilah saya belajar. Bukan. Ahli fisiologi. Disinilah saya belajar DNA dua DNA itu apa, Dr. Jun? Double helix. Double helix. Saya sekarang jadi pelupa gitu. DNA yang kode dan DNA yang non coding. Semua coding-coding itu pada saat kita ngalap berkah. Nah, ini mumpung ada Dr. Jun. Pada saat kita ngalap-ngalap berkah nih tadi, baik dari langit ataupun dari bumi, kita kan ngomong kita menerima rezeki. Tapi secara teknikal, secara saintis, ya, rezeki itu apa? Itulah menggetarkan DNA di dalam tubuh kita. Nah, ini kalau ngomong lebih panjang ada Dr. Jun. Karena di dalam tubuh kita ada memori-memori, getaran-getaran, getaran kaya, getaran miskin, getaran penyakit, getaran apapun. Jadi pada saat kita ngalap berkah, itu adalah getaran-getaran yang di luar tubuh manusia. Getaran-getaran ini di luar tubuh manusia, ya. Getaran yang di luar tubuh manusia ini yang kita sebut ngalap berkah. Nah, getaran-getaran di luar tubuh manusia ini akan menggetarkan DNA di dalam tubuh kita. Nah, getaran-getaran ini dibalik lebih dalam. Kalau dari sisi astrologi, getaran ini terbagi-bagi. Nah, kita mau membagi dari sudut pandang apa? Kita bagi getaran ini. Ini adalah getaran kekayaan. Yang paling gampang adalah getaran kekayaan. Kalau DNA di dalam kita kekayaannya bergetar, berarti apa? Gitu loh. Berarti di dalam badan kita DNA getaran kekayaan ini bergetar, gitu ya. Artinya gen DNA-nya kita ini bergetar. Bergetar dan memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya menjadi magnetik untuk menarik energi kekayaan yang lain sehingga orang ngomong badan kita menjadi money magnet. Ceritanya panjang lagi, ini kan saya cuma ngomong langsung aja. Getaran apa? Lebih dalam lagi getaran kekayaan. Getaran apa lagi? Getaran kesehatan. Lebih kaya apa lagi? Gitu loh. Getaran harmoni. Ada orang yang selalu berpikir harmoni, tapi ada orang yang bawaannya mau berantem melulu. Setuju nggak? Apalagi getaran kekayaan, harmoni, kekuatan, enggak. Kekuatan. Apapun lah. Bagaimana kita membagi getaran-getaran ini atau energi kan? Kalau kita ngomong getaran berarti kita bilang energi. Makanya secara umum orang-orang spiritual kenapa disebut 7 pancuran? 7 pancuran ini mewakili 7 cakra. 7 cakra mewakili 7 hari. Orang Jawa bilang 7 adalah pitutulungan. Tangkap? Teman-teman tangkap nggak?
Gitu loh. 7 pancuran, 7 cakra, 7 hari, 7 tulungan, 7 lapis bumi, 7 lapis tubuh, 7 lapis aura. Dari mana angka 7? Datangnya dari 7 planet yang bisa, nah ya, yang bisa dilihat mata. Itu dulu awalnya. 7 planet yang bisa dilihat mata. Apa 7 planet yang bisa dilihat mata? Nah, inilah astrologi kan gitu loh. Apa 7 planet yang bisa dilihat mata? 1 adalah matahari, kan simpel. Saya taruh di sini deh. 1. Jadi saya jelaskan ini benar-benar is a science gitu loh. 1 adalah matahari. Matahari adalah sumber daripada kehidupan kita. Tanpa matahari, semua mati. 2 adalah bulan. 3 adalah Jupiter. 4 adalah Mars. 5 adalah Saturnus. Ya kan? 6 adalah Venus. 7 adalah Merkuri. Inilah 7 planet yang bisa dilihat oleh mata kita dari zaman dahulu. Dari 7 planet ini lahirlah 7 hari. Jadi buat teman-teman tahu. Matahari dilambangin sun, Sunday. Bulan. Bahasa Inggrisnya apa? Moon. Moon. Monday. Jadi 7 hari. Oke. Sunday, Selasa. Nih kalau saya balik. Selasa ini jadi Tuesday, bahasa Anglo-Saxon. Rabu inilah jadi Wednesday, bahasa Anglo-Saxon. Wednesday, jadi 7 hari. Kamis inilah jadi Saturday. Inilah Kamis jadi Saturday. Ya, Jumat ini Venus menjadi Friday. Dan hari Sabtu ini menjadi Saturday. Oke? Jadi Saturday. Nah, dari semua planet ini saya kasih inti-intinya aja buat teman-teman. Gitu loh. Kenapa orang Jawa bilang hari Saturnus, hari Sabtu, dengan hari Selasa adalah hari yang jelek. Kalau ada yang meninggal atau apapun ini nggak boleh dikubur hari Selasa dan hari Sabtu. Benar nggak? Iya. Kenapa? Karena Mars dan Venus secara astrologi adalah dewa kematian. Mars dan Saturnus. Saturnus. Ya. Makanya ada dewa kematian. Orang yang lahir di Mars itu pasti ganas. Orang yang lahir Saturnus itu pasti. Jadi pasti apa? Saturnus. Saturnus bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya Saturn. Saturn. Etimologinya berubah menjadi apa? Satan. Lambangnya Capricorn. Kambing bertanduk. Ini yang disebut lambang Saturnus. Ini saya kasih tahu nih. Saya buka aja di ujungnya. Kambing gunung, masa kambing bertanduk? Kambing semua bertanduk. Iya. Setan, coba kamu ngomong, coba seorang suruh gambar setan, pasti bertanduk. Setan. Akhirnya, kalau kita astrologi, saya justru nyari Saturnus itu kapan lagi bagus untuk membuat orang kaya. Seorang bilioner, Saturnusnya pasti bagus. Karena Saturnus itu adalah dewa uang. Jadi saya lihat dari astrologi, saya lihat Saturnnya bagus kah? Jelek, selesai. Kalau Saturnnya di tempat bagus, that's calon bilioner. Semua planet adalah juga punya duit, tapi gayanya beda. Saturn gayanya beda. Pluto gayanya beda. Matahari gayanya beda. Tapi Mars dan Saturn itu adalah planet yang spesial, Selasa dan Sabtu. Makanya orang-orang di Jawa yang meninggal tidak boleh pantang kubur di hari Selasa dengan hari Sabtu. Kenapa? Coba ditanya sama orang Jawa, kenapa? Pasti jawabnya tahu. Dari situ dulunya memang begitu. Kenapa? Dasar teknologinya, dasarnya itu nggak ada.
Dari apa? Akan dari mulut ke mulut. Nah ini saya kasih tahu. Karena Mars Saturnus disebut Mars saya dewa perang, Saturnus dewa kematian. Makanya waktu dulu saya hipno, ada yang jadi dewa Mars, ya orangnya ganas banget. Ya kan? Nah, nama Mars, nama Saturnus ini berbeda-beda terus dari setiap zaman. Ya kan? Thor, itu mah dewa Mars mestinya. Petir sebutannya. Hades, itu Kalau Saturnus. lahir, Sorgon lahir di Selasa itu, Apa? hari lahir, Ya. Ya, ngaruh nggak? lahir Selasa kan Mars kan, makanya lu lihat muka lu nggak ada muka lu. Kalau muka lu lemah lemboy ya udah kan keluar yang semua lu bayar langsung LGBT gitu loh. Orang yang lahir di hari matahari Sunday pasti akan berpikir akan bersifat sebagai leader. Seorang yang lahir sebagai hari Monday secara umum ya pasti akan bercerita apa? Nutrisi, memberikan orang, caring. Orang lahir secara Tuesday, Selasa, pasti ganas. Bawaannya perang, berantem, ototnya kuat. Orang yang lahir di hari Mercury, Wednesday, pasti orangnya tukang ngomong, santai, tenang. Orang yang lahir di Jupiter, hari Kamis, biasanya badannya gede. Kalau perempuan, toketnya gede, bokongnya gede. Orang yang lahir di hari Venus, Friday, biasanya cantik, punya seni yang tinggi. Orang yang lahir di Saturnus, biasanya disiplin, tukang penggal kepala orang kalau salah, pekerja keras. Nah, itu astrologi belajar begitu-begituan. Tapi itu simpel. Kalau aku hari Minggu berarti leader ya. Yes. Nah, kalau kita Cocok, nyalahin cocok. Tuhan itu, kita nyalahin. Tapi kan makanya dari hari Minggu leader dibuka lagi ke Pace, dibuka lagi astrologi. Leader ini leader yang benar atau leader yang kaput? Kan apa? Semua planet ini bisa menganut, semua planet alam semesta ini kalau di astrologi menganut prinsip yin yang. Yin yang. Yes, baik dan buruk. Jadi secara umum simpel banget. Dr. Jun lahir di hari Minggu. Berarti apa? Penguasa Dr. Jun adalah matahari. Apakah Dr. Jun positifnya sebagai seorang leader? Negatifnya seorang leader apa? Raja yang terperangkap. Raja yang kesepian, raja yang loneliness. Biasanya Atau raja yang nggak punya duit. raja nggak punya duit, diktator. Nah, sifat-sifat emosi itu larilah ke dalam sifat yang kita bawa sehari-hari. Kalau itulah imprint energi alam semesta kepada kita. Kalau kita ngerti, kita coba ngalap berkah untuk membuka rezeki ini kepada kita. Kita ngalap berkah di langit, kita ngalap berkah di bumi. Apa yang kita alap secara umum, kekayaan, kesehatan, harmoni, kekuatan, biasanya 7. Kemuliaan, kan gitu kan? Cinta kasih, kan gitu kan? Biasanya yang kita ngomong apa? Kekuatan, cinta kasih. Nah, kita mesti tahu energi kita pergi, energi kita ngalap berkah, baik langit maupun bumi. Kita mesti tahu energi ini, gitu loh. Kita mesti tahu energi ini sehingga apa? Ngalap berkah kita tuning, nggak capek-capek. Kalau mau capek ya lakukan. Misalnya ngalap berkah bumi, jalanin aja seluruh Jawa, satu-satu datengin, rasain. Rugi nggak? Enggak. Karena itu adalah proses kita belajar. Ya kan? Gitu loh. Kekuatan, ya apalah, pamor. Apapun lah. Ini yang kita ngomong dari 7 ini. Tapi saya kan ngasih ngomong konsep. Ya teman-teman ngerti. Gitu loh. Kita ngalap berkah setiap hari. Makanya teman-teman muslim disuruh minimal sembahyang 5 waktu. Tujuannya apa? Selaras. Ngalap berkah. Supaya kita tahu. Tapi kita mesti tahu langit itu energi yang muncul apa. Sehingga kita bisa matching. Nah, astrologi menawarkan. Kalau kamu tahu, kamu bisa manfaatkan. Kalau kamu nggak tahu, cap cip cuk. Makanya kita ngomong, wah kalau saya ke sini, doa saya dikabulkan. Tersebarlah berita rumors. Sampai yang saya dengar. Saya pergi ke gereja di Singapura. Wah, doa saya terkabulkan. Berbondong-bondong orang dari Jakarta pergi ke gereja Singapura untuk berdoa supaya dikabulkan. Yang dapat duit siapa?
Singapura. Betul nggak? Yang dapat duit siapa? Singapura. Kenapa? Iya. Bisa masuk. Sorry, saya bilang, itulah yang terjadi dengan konsep ngalah berkah ini. Dibuat dengan cara apapun sehingga ekonomi bertumbuh. Setuju? Salah nggak? Nggak salah. Tidak ada yang salah. Saya cuma cerita ini adalah supaya teman-teman bisa ngalah berkah dengan baik. Supaya selaras antara langit, manusia, dan bumi. Sehingga hasilnya bisa kita langsung rasakan dengan baik. Tapi nggak gampang juga. Tidak gampang juga. Tidak gampang juga. Nah, ini kan kalau ngomong ngalah berkah, lokasi getaran. Makanya orang Cina dipaksa rumahnya kamu mempunyai getaran yang sesuai untuk kamu. Namanya adalah Feng Shui. Kan gitu. Jadi Feng Shui kita itu, rumah kita adalah sarang naga, bukan? Sarang naga. Betul kan? Kalau rumah kita energinya nggak jelas, rumah kita energinya jelek, makanya kita babak belur di rumah tersebut. Makanya saya melihat satu rumah, Feng Shui-nya salah. Di rumah kamu ini, kamu bisa sakit, kamu bisa apa. Kenapa? Rumah kita. Tapi apakah rumah kita bisa menjadi lokasi yang begitu bagus? Tetap aja punya kualitas. Lokasi tetap punya kualitas. KW1, KW2, KW3, KW4. 7. Kalau berkah juga punya lokasi 1, 2, 3. Sama. Ini saya buka dulu. Jadi saya ngaturin Feng Shui. Ngaturin supaya energi itu benar. Bagaimana ceritanya? Zoom yang lain. Ngatur Feng Shui itu dengan benar. Tapi Feng Shui itu adalah sarang naga. Supaya lokasi itu bergetar dengan baik. Apa getaran itu? Kekayaan, kesehatan, harmoni, kekuatan, cinta kasih, pamor, bijaksana. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Kenapa satu lokasi kita cocok, satu lokasi enggak? Karena bergetar dengan energinya kita. Oh, 7 pancuran, 7 cakra. Ya sama aja ini tadi kan. Jadi kita mesti tahu di pancuran yang mana itu adalah kekayaan. Di lokasi yang mana yang cocok buat kita. Nah itu kalau kita lakukan terus, akhirnya energi kita bergetar, gen DNA kekayaan kita bergetar, apa kesehatan kita bergetar, atau apapun lah yang kita mau bergetar sehingga apa yang kita cita-citakan terwujud. Ini takut ilmunya terjun, ilmunya apa dan macam. Tekniknya dari mana? Alam semesta, matahari. Sampai sini teman-teman ngerti? Ada pertanyaan nggak? Saya nggak bisa waktu banyak karena saya ada janji lagi karena mendadak besok saya harus ke Jogja. Ya, saya ngomong, saya dari dulu saya tahu. Saya dari dulu saya tahu bahwa daerah Jawa Tengah adalah saya punya getaran yang begitu luar biasa. Makanya saya suka banget ke daerah Jogja. Tapi bagaimana membuat ini menjadi materialisasi? Saya nggak tahu. Makanya beberapa bulan saya keliling Jawa, saya coba untuk menggetarkan diri sampai terakhir bulan lalu. Kalau teman-teman ngikutin, saya berempat bertujuh kan gitu loh. Amarati sama Fatma sama segala macam kita termasuk sama dia. Satu studio dari Jogja. Dia Ayu, dia Praba. Dianya mana? Fotonya. Kita ngalah berkah, kita melakukan, mungkin teman-teman agak bingung, saya ngomong lakukan ritual darah. Itu cuma pertama kali saya lakukan, tapi sebelumnya. Apa, Pak? Ah? Ritual apa? Ritual darah. Ritual darah. Ini Ayu mana? Veteran. Ayu mana ya? Kadang kamu punya gambar kamera. Saya pertama kali, biasanya saya ngalahin ritual itu panjang karena seluruh Jawa saya juga udah ritual. Pertama kali kemarin gara-gara kumpulan sama UFO, saya dapat namanya pangsit, saya nggak tahu lah, gitu. Jebret, kayaknya saya mau lakukan. Dan teman-teman yang seperjalanan saya yang hoki-hokian lah. Kita lakukan ritual darah di beberapa lokasi termasuk Gua Pringgani, Semar,
Pancuran, Kungkung, 7 pancuran. Nah, pokoknya yang gitu-gitu deh. Kira-kira jatuhnya nanti jadinya piramid. Tadi saya mau buatin piramidnya, lupa lagi. Waktu itu saya gambarnya di mana. ada. Ya lupa lah. Oke. Ya, jadi pokoknya tujuan gitu. Saya buat ritual, saya buat pola. And then sorry, one month after that, saya dapat project di daerah Jawa Tengah. Kayak tadi ya dari awal kan saya ngomong, bisa 2 tahunan, bisa 8 tahunan. Because of apa? My astrology. Berapa nilai project itu? Beberapa teman saya udah kasih tahu tapi belum jadi, tapi nggak enak lah. Saya ngomong. Tapi it's a very unbelievable. Saya juga tak pernah berpikir akan saya dapat proyek sebesar itu. Selesai. Berapa apa kerjain nantilah, nanti nggak enak. Gitu loh. Karena I believe, saya lakukan, saya kerjakan, saya inikan, saya jalanin, saya lakukan, saya ngalap berkah langit, saya ngalap berkah bumi. That's my astrology. Jadi ini saya sebenarnya cuma mau share buat teman-teman. Gitu loh. Belajarlah what you believe. Ya. Gun, mau nanya nih, kalau misalnya mau meningkatkan getaran kesehatan, itu gimana tuh Pak Gun? Tiap orang berbeda-beda. Oke. Energinya berbeda-beda. Saya mesti hitung. Ya kan? Nah, jadi ini kemarin yang saya pergi yang paling awal. Ini loh. Ini saya sengaja kemarin yang dari Jogja, saya buat getaran ini dari Banyunibo dapatnya, kita ke Watu Gilang, kita ke Cokro Tulung, kita ke Candi Suku, kita melakukan 3 lagi di sini, kemudian kita ke Gua Semar. Jadinya kayak piramid bukan? Saya nggak tahu apakah saya ini ritual saya yang ngalah berkah atau apapun atau secara kebetulan I do not know gitu loh. But saya believe bahwa ngalah berkah ini luar biasa. Dan saya mungkin tahu karena attract energi positifnya kali ya Pak ya. Betul. Tapi bukan berarti teman-teman lakukan sekali beres. Tapi kita kan saya udah lakukan ini juga bertahun-tahun. Nilai proyeknya beberapa teman tahu, Mas Diki tahu. Saya ada cerita dengan Mas Diki. Nggak usah tahu lah, nilainya is very unbelievable. Udah gitu aja. Dan bisa 2 tahun sampai 8 tahun. Jadi ya saya kalau kesehatan susah nggak? Kesehatan? Yang paling susah adalah kesehatan, Dokter Jun. Oh gitu. Karena pengaruhnya banyak. Adalah harmoni. Yang paling susah adalah kesehatan dan kekayaan. Tapi kesehatan dan kekayaan, kenapa kekayaan susah? Karena kekayaan itu akan melibatkan orang lain. Bukan saya sendiri. Kalau kesehatan? Kesehatan memang untuk merubah diri sendiri. Tapi yang terjadi adalah kesehatan itu sudah mematerialisasi di dalam diri kita. Sebelum terjadi kita bisa ubah. Sesudah terjadi kita mengubahnya untuk menjadi sehat itu alhamdulillah. Saya kasih contoh. Sorry, saya kasih contoh ini semua kasus nyata. Tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau tidak bermaksud untuk apa. Oke? Boleh nggak? Ya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Karena ini orang teman-teman mungkin sebagian teman-teman kenal kan gitu loh. Jadi buat saya juga nggak enak juga kan gitu loh. Namanya saya tidak usah sebut lah ya. Namanya saya tidak usah sebut. Tapi seorang ini adalah praktisi kesehatan. Orang ini adalah praktisi kesehatan. Dan sebulan yang lalu dia kena stroke. Dia kena stroke jantung. Dan dia ngomong lah, istrinya ngomong. Ini praktisi kesehatan yang ngetop lah. Istrinya juga penyanyi. Ya, penyanyi yang cukup ngetop. Bahwa dia sudah hidup sehat, meditate, whatever lah. Dan kemarin jatuh. Saya tanya, ini ada teman saya, ini juga ada di sini orangnya. Saya nggak usah sebut siapa, tapi saya dikasih tahu juga yang ikut di sini. Pak, si ini sakit. Oh ya, mana? Coba kita lihat tanggal lahirnya. Saya langsung lihat ini nih. Oh, langsung kelihatan. Kenapa dia stroke? Gitu loh. Nah, ini kita bahas di grup TACE, di grup modul yang belajar sama saya. Ya, sebentar, saya kasih unjuk. Nggak tahu di sini Christina ada ikut nggak ya?
Biasanya ada ikut nggak di ini? Tapi semua yang belajar saya punya level 2 harusnya sudah mengerti, termasuk Sahru. Ya. Jadi kalau lihat di sini gitu loh. Nah, ini si Christina, teman-teman lihat nggak? Tulisannya. Teman-teman lihat ya. Ini Christina ngomong, ini adalah orang ren kuat, combo tinggal jadi kayu bla 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 bla. Double ciong. Double, triple malah. Kena kubur, kena apa? Jebol. Apa? Dihantam energi langit. Ini pengaruhnya. So, kalau kita sudah tahu ini, di sinilah fungsi kita ngalap berkah dari langit untuk mitigasi. Dan ini ngomong praktisi. Saya juga ngomong saya sendiri gitu loh. Teman-teman tahu kan saya sakit. Sampai sekarang saya masih recovery. 27, 28 Januari saya kena COVID. Tapi saya batuk terus. Akhirnya saya foto CT scan ketika saya kena TBC. Oke, saya makan obat TBC sampai sekarang dokter Jun bulan ke-7. Sampai bulan lalu di paru-paru saya ini ada benjolan yang diameternya 4,2 cm. Teman-teman bisa bayangkan diameter 4,2 cm itu mungkin Lumayan besar dong. Hah? Di mana Pak? Di paru. Paru sebelah kanan dokter Jun. Oke. Dan sekarang dokter mau suruh saya biopsi tapi saya takut untuk tahu itu kanker apa tumor. Akhirnya saya cek segala macam. Kemarin saya cek, saya tanya sama dokter Diki segala macam. Saya CT scan segala macam. Ya, saya cek CEA. Oke, tumor masih jauh. Ya, ditakutin bahwa itu efek dari kanker. Nah, sekarang saya lagi melakukan juga dalam 1 bulan sejak saya ngalap berkah begitu, saya melakukan re-engineering DNA. Nah, dokter Diki juga nyaranin. Makanya sekarang ini hampir malam saya nggak makan. Saya makan jus saja. Saya makan nasi, intermittent fasting lah gitu loh dok. Bulan depan ini saya coba mau ronsen lagi. Saya mau lihat berkurang nggak, mengecil nggak benjolan tersebut. Oke. Saya pun jungkir balik. Dan saya kena 5 ciong. Jadi untung aja nggak mati. Atau bangkit dari kematian kan gitu loh. Jadi saya melakukan re-engineering DNA. Ini makanya 6-7 bulan yang lalu ya. Saya ke Subang sama Ratih. Ini Ratih ini terapi saya dengan listrik. Badan saya tuh disentuh. Kagak berasa. Ini silakan si Ratih sendiri yang ngomong. Silakan si Ratih sendiri yang ngomong. Badannya kok pegang orang Disetrum gimana sih? yang stroke gitu. Saya sentuh gitu. Sarafnya itu kan ada perbedaan ya. Jadi gini, saya tambahin. Kalau kita badan tangan kita dipencet sini kan biasanya langsung begini gitu dong. Keluar refleks kan? Mana ya? Oh, dokter Jun nggak ada keluar suaranya. Buka dulu speakernya dokter. Iya, iya. Ya karena itu ada nervousnya di sana, namanya nervus ulnaris ya di pojok sini. Kan seluruh badan ini kan ada gerak-gerak refleks kan? Refleksnya. Refleks ya karena ada serat saraf di situ, serat saraf yang. Saya nggak berasa dok, saya mati. Hampir mirip kayak stroke. Kayak orang lumpuh. Saya heran kok Di bisa setrum jalan sendiri. nggak berasa, kaki saya sentuh, saya nggak berasa. Baal gitu loh. Sekarang hari ini lumayan. Ya. Udah mulai keluar refleksnya. Badan saya kayak lumpuh gitu loh dok. Saraf saya itu nggak berasa. Makanya si Ratih ngomong, ini saya disetrum kok nggak ada rasa. Jadi dia bingung, ini setrumnya yang salah atau badan saya yang salah. Kayak stroke, orang stroke. Gitu. Tapi nggak stroke, jalan-jalan. Saya jalan. Tapi ini saya kagak, nggak berasa gitu loh. Kaki saya Ada refleks. nggak ada getar. Ada refleks. Oh, enggak. Aneh makanya. Betul kan? It's okay gitu loh. Makanya akhirnya saya juga berjuang karena saya tahu banyak banget bahwa kena ciong di badan is a something happen. Itu nggak bisa ngambil apa tadi yang energi dari langit gitu bisa? Di situlah kita belajar astrologi untuk tahu kan. Di situ konsepnya kan.
Saya Iya. kasih cek lagi salah satu ya kita kan bahas di dalam ininya kita kan kita bahas Sambo lah apapun lah mainstream punya Sambo inilah gitu loh. Saya selalu bahas. Nah ini lagi satu gitu loh. Ini satu jenderal angkatan laut bintang 3. Lahir 19 Maret 65. Klien saya. Saya kasih tahu klien. Jebret. Baru 2 bulan yang lalu makan malam mama saya. Meninggal. Kena ini. Nggak ada apa-apa, hidup sehat. Oh, angkatan Kena laut. apa? Kena apa, Pak? Jantung. Kita tidak ngomong jantung, yang kita baca adalah badannya hancur. Dihantam Oke. energi. Lewat. Makanya saya ngomong, saya itu bangkit dari kematian. Badan saya sampai sekarang masih rusak gitu loh, Dok. Makanya saya masih recovery, bolak-balik. Sembari saya recovery di engineering DNA, nggak tahu saya dapat proyek yang sangat luar biasa. Apakah itu dari Ngalap Berkah atau itu dari apa? Jujur saya nggak tahu. Masih mencari tahu. Makanya saya ngomong, oke, saya mau ngomong Ngalap Berkah di Sarang Naga. Apa itu Sarang Naga? Rumah kita adalah Sarang Naga. Bagaimana membuatnya? Itulah kita ngomong buat Feng Shui. Betul kan? Iya. Kenapa kita perlu setiap lokasi? Teman-teman silakan aja. Lokasi apapun yang menurut teman-teman ada, pinpoint aja di map. Jebret, 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 jebret gitu loh. Jadi kalau kita ngomong kita dari gunung ada 7 pancuran. Kenapa dari 7 pancuran dan akhirnya dibagi 7 lagi? Semestinya titik-titik air pancuran itu kita lihat dari titik mulainya. Itu berkahnya apa? Itu yang dilihat dari Feng Shui. Jadi kemarin kita ke Pringgodani, itu ada bukan 7 pancuran, 7 pancuran kita lihat jadi 1. Dia kan 7 punya mata air, di Telaga 1, di sini 1, di sana 1. Itu punya energi yang berbeda-beda. Nah, kita bisa tahu, kita bisa rasakan getaran tersebut. Apakah getaran itu cocok apa enggak? Ya lihat lagi. Tapi yang pasti di lokasi tersebut, oke, getaran kekayaan, oke, getaran kesehatan. Nah, teman-teman yang spiritual harus ngerti. Dia bisa rasakan, tapi itu juga bisa salah. Misalnya dia merasakan satu lokasi itu getaran kesehatan. Karena kebetulan secara pace, secara astrologi, getaran kesehatan juga bergetar. Buat orang lain, bisa aja getaran kekayaan. Tangkap nggak maksud saya? Iya. Sama seperti yang saya ngomong, setiap hari kalender Feng Shui yang saya bilang. Hari ini adalah energi gini, tapi buat setiap orang bisa menghasilkan energi yang berbeda. Oke, teman-teman, sudah 1,5 jam. Ada pertanyaan? Mau nanya dong, Ada apa? mau nanya dong. Ya, Mau nanya boleh? boleh. Itu kalau misalnya anak muda nih ya, terus dia terkena leukemia, ya leukemianya yang ganas gitu. Itu apakah bisa memanfaatkan tadi energi langit sama energi In theory bisa, Dr. Jun. Tapi berapa lama sembuh? 3 to 7 years. Kan kalau kita ngomong untuk changing DNA Oke. kan. Ya, tapi kalau 3 sampai 7 tahun kalau dia ganas dengan usia muda sih mestinya pengalaman saya pada kasus-kasus itu waktunya sebentar gitu ya. Kalau misalnya makanya dia kalau ngomong kanker, ini kan Dr. Jun kan ngomong kanker kan. kanker darah lah, leukemia itu kan kanker Leukemia, darah iya. ya. Oh. Ini kan kemarin juga saya takut banget dokter. Saya sebagai manusia, saya takut banget kemarin waktu dokter mau biopsi saya mau ngomong kanker. Aduh, anak-anak saya gimana, istri saya gimana, pacar-pacar gimana kan? Paling bisa nih Pak Agun nih. Betul kan? Ini gimana? Iya, Takut iya. banget gitu loh dok. Kemudian saya baca ada yang ngasih tahu dan segala macam gitu loh. The best dari yang saya baca ya. Intermittent fasting. Intermittent fasting berarti sehari Atau fasting sehari enggak? totally puasa total. Re-engineering DNA. Masalahnya orangnya berani nggak? Jadi saya pernah baca, nanti saya kirimin lah linknya atau siapa gitu loh. Ada orang yang didetek kanker itu di Jepang. Dia ngomong lifetime hidup lu 3 bulan apa 1 bulan. Ya, kalau diobatin paling
3 sampai 6 bulan. Pokoknya segitulah. Akhirnya dia nggak mau. Coba aja baca di internet banyak banget kasus-kasus gitu. Dia stop, dia totally tidak makan, tidak minum, gitu loh dok. Artinya makannya dia cuma ngomong dia minum air jahe, makan miso, plain, gitu loh. Nggak makan apa-apa lagi, hanya untuk makan, hanya untuk bertahan hidup, gitu loh dok. Ya, dalam 1 tahun, feel, cure, bersih. Nah, saya kalau teman-teman yang pernah ikut re-engineering DNA sama saya, ini siapa yang pernah ikut ya? Dahlia nggak tahu pernah ikut nggak? Ntar Dulu kalau kan ada saya- lagi bilangin dong Pak. 1 tahun. Kalau mau sama saya, ngomong 1 tahun. Setahun Kalau lama mau- banget. Iya, puasa, meditasi, simple things adalah kalau teman-teman mau re-engineering DNA, jangan makan garam selama setahun, jangan makan micin, jangan makan gula. Dan Kalau garam ntar jantungnya nggak kerja lagi. boleh sekali-sekali kaliumnya. Karena kelistrikan kan jantung gini Pak. Jantung kan Boleh, bekerja, tapi kan ada cara yang lain lagi dok. ya artinya kita butuh garam ya, kalium, natrium. Tapi kan kita bisa butuh. punya kalium yang lain daripada garam. Bisa sih ada garam dari kalium ada, tapi kita Ada natrium dong. perlu. Iya dong. Karena Tapi, untuk oke, tapi kita ngomong secara umum, kita tidak ngomong detail dulu secara kedokteran gitu loh dok. Oke. Tapi Artinya, maksud saya gini Pak, saya mau nanya, kalau dia misalnya masuk di piramid yang Bapak ketemu itu, dia berada di area piramid itu bisa menolong nggak tuh? yes bisa. Tapi pertanyaan sekarang ini tidak ada alat ukur bagaimana progres atau kemajuannya dia kan. Ya dengan pemeriksaan darah sih bisa. Aha, ya itu kan akhirnya kita cuma menduga-duga. Saya udah capek untuk tes begitu dok. Sampai sekarang kalau dokter lihat di labnya saya, bejibun itu. Saya punya air dukun, saya punya mesin dukun. Iya benar. Hah? Si Radia tahu. Saya punya mesin. Saya punya. Katanya. Tapi artinya, apakah saya minum ini seminggu atau sebulan terjadi? Nggak tahu. At least saya ngomong 3 to 7 years. Saya juga melakukan percobaan buat diri saya. Saya melakukan ritual darah buat diri saya. Yang orang ngomong ritual darah itu apa? Saya lakukan, nanti kita cerita lagi. Ritual darah secara natural atau secara buatan. Oh banyak loh. Jangan orang berpikir yang namanya mistik. Saya bisa explain secara scientist, secara logika. Dan ya, saya nggak tahu bahwa ini mungkin mulai daripada hidup baru saya untuk a new life gitu loh, new project, new apa, dan mungkin saya akan sangat sedikit lagi mungkin berjalan di astrologi. Kan seperti saya kan yang ngomong dari Mas Diki kan yang tahu kan, betul nggak Mas Diki? Saya dalam ini saya udah changing life-nya saya. Kemungkinan saya mau tinggalkan astrologi karena secara perhitungan saya mesti ganti pekerjaan. Ya, Makanya Pak Gun. dulu sekarang enggak Mas Diki, saya ngomong ayo yang mau belajar sama saya ngajar dengan berapapun, dengan uang segala macam. Saya mau turunkan ilmu saya. Yang nggak punya duit, lu talk to me. Betul nggak Mas? Ya, Pak Gun, siap. Betul kan? Saya tidak akan kasih gratis, tapi kamu boleh ngutang mau sampai 5 tahun, 10 tahun. Kan sebenarnya begitu kan? Yang saya perlu adalah keseriusan untuk belajar. Dan saya nggak neko-neko, saya ajarin semua yang tahu, tinggal teman-teman mau mengerti apa enggak. Nggak bisa ngerti, ya sudah. Karena saya tahu, saya akan changing kerjaan. Gitu loh. Dan ternyata saya kena sakit juga. Jadi new life, saya juga changing kerjaan. Project ini saya dapat. Saya mungkin nggak bisa ngobrol-ngobrol begini lagi atau sekali-sekali. Dari awal kan saya udah ngomong kan Mas Diki, ini cuma 5 ciong ini either mati atau bangkit dari kubur kan? Itu sudah setahun yang lalu, Pak Gun. Dan ternyata saya sakit, saya bangkit lagi, saya dapat project yang AU Jubila gitu loh. AU Jubila yang untuk kelas di sini sorry, saya nggak ngomong lah. Di atas itulah. Hanya beberapa orang lah yang bisa, betul nggak? Mas Diki. Iya, Pak Gun. Ya mungkin saya akan banyak lagi, akan banyak. Ya mungkin akan hilang dari peredaran, bukan saya mau menghilang, tapi karena saya nggak sempat. Tapi maksud saya dengan sekarang zaman teknologi saat ini, gitu loh. Seharusnya masih bisa, karena tetap aja saya punya waktu 1 jam, 2 jam pasti bisa kan, gitu loh. Tapi nggak bisa. Malam ini aja kan
Harusnya kan kemarin saya ngomong saya batal karena saya mau meeting. Mendadak meetingnya kemarin jadi mendadak lagi ini. Saya besok disuruh berangkat. Ya. Betul kan? Ternyata saya mesti janji-janji lagi. Jadi banyak banget. Jadi bisa aja kalau saya nge-zoom yang mendadak-mendadak ada 10 orang, ada 20 ya itu jodoh-jodoh aja. Ya nggak ada ya susah. Kan bisa ngomong kan gitu loh. Kenapa yang saya ajarkan adalah pengalaman pribadi saya. Oke, orang lain mungkin bisa copy paste, terserah, gitu loh. Dia boleh copy paste ajaran, tapi kan tidak bisa mengcopy paste the wisdom and awareness-nya. Kira-kira begitu. Jangan kok. Ya ngomong jangan apa? Orang mau cari duit. Betul kan? Nah inilah kita ngomong tadi ngalap berkah di sarang naga. Sarang naga ini kita buat ngomong feng shui. Kalau buat di rumah kita. Atau suatu tempat-tempat ziarah tempat yang kita anggap sakti. Tempat yang kita anggap bahwa kita datang ke tempat tersebut mempunyai suatu kekuatan yang bisa memenuhi permintaan kita. Baik negatif maupun positif. Tangkap kan maksud saya? Dan Kalau di Jawa ini bejibun tempat-tempat begitu. kalau Kita analoginya Hah? kalau analoginya dengan permintaan itu kita memencet sesuatu tombol Yes. sehingga bergetar berbunyi gitu kan. Ya. Yang saya tangkap sih seperti itu ya kan. Jadi kenapa saya nggak, ternyata bisa kita minta. Cuma masalahnya nih kita nggak tahu nih tombol mana yang dipencet. Iya. Gitu. Dan itu jujur aja saya juga cari-cari selama ini kan. Jadi kalau Saru tuh yang belajar dari saya 2016 kan dulu. Kan dari awal saya ngomong 3 sampai 7 tahun. Dan ini 2022 2003 exactly hampir 7 tahun I change my life. Saya change punya energi. Saru tuh yang pertama kali ngikut sama saya. Ingat nggak Saru? Kamu udah berubah. Kamu udah jadi bos gitu loh Saru. Saya ingat banget Saru datang ke saya dulu bawa duit recehan, bulukan, busuk-busuk begitu ya loh. Untuk ngikutin saya. Tapi Saru pilih. Dia setiap dia langsung bawa duit, langsung ikut. Nggak peduli saya mau ngomong apa. Saya mungkin minta testimoni dari Saru gimana. Halo? Halo? Aduh, suaranya nggak jelas. Ini Saru salah satu saksi hidup. Banyak kan? Nah, Saru ya. Aduh, suaranya nggak ini juga kredek-kredek Saru. Saru itu saksi hidup. Dia ikutin terus. Ya kan? Kemudian mungkin Mas Diki dari 2 tahun yang lalu ini Mas Diki yang paling belajar sama saya, tapi paling serius belajarnya. Mungkin Mas Diki bisa sharing. Apanya Pak Gun yang di-sharing Pak Gun? Apa aja Mas Diki sudah pelajari manfaatnya. Walaupun belum terasa, tapi artinya apa? Change kita punya mindset. Sebenarnya pada waktu belajar Pace di awal itu belum menarik Pak Gun. Belum menariknya itu kenapa? Karena pada waktu itu saya hanya berusaha untuk memahami diri saya sendiri. Saya begitu belajar ke I Ching-nya, I Ching itu berarti kita dipaksa untuk belajar filosofi, tidak hanya belajar tidak hanya belajar di atas gunung di bawah lembah, cakep, bukan kayak gitu. Tapi lebih filosofi dari I Ching itu apa? Jadi karena sekarang saya memaksa untuk membaca paling nggak 1 hari 1 I Ching, itu yang cukup mengubah pola pikir saya, gitu lah. Dan ya lambat laun ya ada itulah. Maksudnya saya lebih bisa nerima, lebih bisa berpikir secara sehat daripada 2 tahun yang lalu baru ketemu Pak Gun. Lebih lumayan lah sekarang. Iya. Itu sih Pak. Change kita punya main-main kan. Jadi change kita punya target, kita punya apa gitu. Jadi kira-kira begitu. Banyak dia belajar juga. Buat saya mah, saya nggak perlu terlalu punya banyak murid. Punya 1 apa 2 yang bisa berubah aja itu begitu luar biasa. Gitu loh. Karena saya ngajari ini
Jujur saya ngomong, saya ngajar bukan untuk ngomong cari duit, saya lebih ke filantropi. Teman-teman udah tahu lah banyak. Lu nggak punya duit tinggal ngomong, tapi saya tidak kasih utang, tapi saya tidak kasih gratis, tapi saya kasih utang. Saya punya beban tanggung jawab untuk membayar. Ya kan? Supaya menghargai. Saya juga tidak sembunyi-sembunyikan ilmu saya, semua belajar. Ayo, gitu. Tapi balik lagi pada saat kita belajar ilmu ini, kita mesti kosongkan gelas dalam diri kita. Kalau kita nggak bisa kosongkan gelas, akhirnya petentang-petenteng, akhirnya jadi nggak benar. Jadi nggak benar. Ya, saya ngajarin dari sisi astrologi, tapi di situ saya juga membuka spiritual dan segala macam. Buat teman-teman yang mau belajar, sebenarnya buat Pak Aceh level 1, level 2 rekamannya sudah ada. Saya mungkin nggak akan ngajar lagi langsung one by one atau apa satu grup live begitu gitu. Waktunya yang mungkin nggak ada. Kemarin ini pun yang mau ngajar I Ching pun yang batch 4 nggak jadi buka Mas Diki. Mungkin saya akan Iya, masuk Pak. kemarin batch 3 untuk jadi rekaman. Ya. Nah, kemudian saya mau lihat mungkin saya mau ngajarin yang Mianxiang dulu biar jadi rekaman Mas Diki. Oke. Mianxiang itu apa? Jadi saya lihat muka Dr. Jun, oh orangnya begini nih. Saya lihat gaya jalannya, oh orangnya gini. Sementara kita akan dapat first impression dulu. Dapat Pak Aceh, dapat ini kita tahu. Dan spesialisasi saya itu apa? Saya coaching untuk merubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Yang mau. Yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Dengan menggunakan apa? Astrologi. Jadi saya menggunakan astrologi itu meng-coaching, meng-navigator. Nah kebetulan saya kemarin-kemarin saya ngomong saya coaching. Orang saya datang cuma ini. Tapi sekarang ini gitu loh, saya bilang saya jadi navigator. Karena kenapa? Klien saya minta saya dampingi. Dengan saya dikasih saham. Dari apa? Ya proyek-proyek tersebut. Ya, jadi saya tuh bisa jadi navigator, mendampingi. Jadi teman-teman kalau ngomong navigator, kalau ngomong supir duduk di sebelahnya untuk lihat jalan ini belok kiri atau belok kanan. Kalau coaching saya cuma kasih tahu lu mau lakukan apa. Kayak saya minta navigator. Jadi akhirnya saya juga nggak punya waktu lagi. Sekali-sekali saya I love astrologi. Kapanpun saya ada waktu, saya mau. Dengan teknologi sekarang ini, dengan Zoom, saya bisa nge-zoom di mana saja, kan gitu kan. Selagi sinyal bagus. Mau di puncak gunung, mau di mana, saya pasti ada. Pagi sebenarnya masih ada waktu. Karena kerjaan saya itu kan sebenarnya kerjaan kayak astrologi coaching gitu loh, Dokter Jun. Nggak banyak. Kerja saya itu cuma duduk-duduk, ngobrol, makan, kan gitu kan. Semua dibayarin. Dan saya dapat hasil. Gitu loh. Yang saya apa? Saya coaching, saya navigator. Saya cuma kasih tahu di depan ada jurang, kamu mesti belok kanan. Sama persis kalau teman-teman berangkat jalan naik Google Map, pakai Google Map. Saya yang bacain Google Map-nya, kamu ke kiri pelan, di depan ada begini, di depan ada. That's all. Itu aja kerja saya gitu loh. Ya. So, udah hampir jam 10 teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan atau silakan masuk di grup Smart Health atau di grup yang Gunadi, tanya di situ. Saya nggak bisa ketik, tapi sekarang saya bisa jawab dengan langsung ngomong. Jauh lebih gampang. 1 menit, 5 menit saya ngomong akan lebih banyak daripada saya nulis dan tidak salah kaprah. Karena kalau saya nulis itu bisa salah kaprah. Tapi saya ngomong kan, grup tele itu kayak blogspot, makanya kemarin saya ngomong saya senang aja. Saya bisa kasih Itu tahu. komunikasi lewat blog ya Pak, lewat apa WA boleh ya? Buat saya pribadi boleh-boleh aja, selama bukan yang personal. Tapi kalau yang ngomong personal kan saya ngomong kan jadinya kan jadi coaching gitu loh. Ya, apa terjun jadi konsultasi. Terus kalau coaching caranya gimana tuh Pak? Kita janjian apa gimana? Saya nggak terima lagi sekarang. Sorry. Sorry. Udah kebanyakan. Saya cuma pegang 3 klien. 2 klien jadi 1 sama 1 di Rian. That's enough. Saya udah nggak punya waktu lagi. Oke. Yang paling bisa dilakukan sekali-sekali konsultasi. Oke. Kita bisa by Zoom. Kalau ketemu, kebetulan kalau saya di Jakarta, saya kosong buat saya anytime bisa. Tapi kalau by Zoom akan jauh lebih cepat. Jadi kalau misalnya janjian pakai WA bisa ya Pak ya?
Iyalah, pasti gitu loh. Oke, Pasti. Ya. oke. Oke, teman-teman kasih yang banyak lain loh, banyak Pak. yang baru-baru saya juga nggak tahu. Saya tanyain keluarin muncul Ada mahasiswa saya satu ikut. Mahasiswa saya tadi suruh ikut. Oke, go, nggak apa-apa. Buat saya sekarang, saya cuma mau sharing pengalamannya saya. Secara perhitungan, baik dari Pak Aceh ataupun dari Jawa, saya itu disebut balung kere. Tulang miskin. Tapi saya adalah saksi hidup, saya merubah diri saya. Untuk reasonable life. Untuk reasonable life, gitu loh Dr. Jun. Iya, iya. Dan hidup itu adalah pilihan. Jadi Iya. yang saya tadi juga ngomong lagi yang di channelnya saya kan, mana ya yang di channelnya saya kan apa ya yang di channelnya saya mana ya Di ini kan YouTube yang ya? saya Di YouTube. sebentar ada yang channelnya saya ya ini nih saya kasih yang channelnya saya sebentar ya ini channelnya saya atau saya gedein nih ini kan channelnya saya. Hidup manusia itu cuma dari huruf B ke huruf D. Dari kita buat lahir tidak. Di tengah-tengah itulah kehidupan kita. C, choice. Di tengah-tengah itulah C, choice-nya kita. That's kehidupan gitu. Bagaimana kita ngisi kehidupan kita ini? Ya kan? Makanya bagaimana kita ngisi kehidupannya kita? Kok nggak ada ini? Ada satu lagi kok. Bagaimana kita ngisi kehidupannya kita? Salah nih. Sebentar. Bagaimana kita ngisi kehidupannya kita? Itulah ya. Bagaimana itulah kita punya target. Seperti yang saya bilang di sini gitu loh. Dari B to D itu ada C, choice. Life is a choice. Itulah kehidupannya kita. Ya kan? Atau kita mau pakai A, annoying. Kita nggak peduli akan kehidupan kita. Pilihan. Hidup kita cuma A, B, C, D. Birth to death. Birth to death. Di tengah-tengah ada choice. Atau kita pilih A, annoying. I don't care. Nah, untuk mengisi kehidupan kita ini, what we need? Buat saya pribadi, astrologi, kita perlu blueprint. Kita perlu blueprint kehidupan kita. Sesudah kita tahu blueprint kehidupan kita buat yang namanya PNP, personal master plan dalam kehidupan ini. Apa yang kita mau capai? Bagaimana goal setting kita? Makanya teman-teman yang belajar, yang meditasi sama saya, udah tahu ini gitu loh. Kita mesti buat apa? Plan, do, check, action, PDCA. Apa yang kita mau buat? Terserah. Kita mesti punya master plan. Di dalam astrologi gitu loh. Master plan yang kita buat ini, kita bagi menjadi 12 sektor. Untuk understanding siapa diri kita. Ya. Untuk understanding siapa diri kita. Untuk understanding bagaimana karir kita. Macam-macam kan. Ini dari sisi astrologi. Untuk siapa kita. Bagaimana karir kita, bagaimana kekayaan kita, bagaimana properti kita. Ini menjadi kayak satu kesatuan kan. Bagaimana kesehatan kita. Artinya, inilah blueprint kehidupannya kita. Ini yang dibuat dari tanggal lahir teman-teman semuanya. Inilah astrologi lah, dengan apapun juga temanya dia, mau human design, mau apapun. Ya, mau apapun juga, inilah tema daripada kehidupannya kita. Astrologi memberikan kita blueprint kehidupan untuk mengerti, memprofiling kehidupannya kita ini gitu loh. Dari astrologi, apapun jenis astrologinya. Jadi ya kalau saya buka ini apapun jenis astrologinya, biasanya klien yang coach sama saya dulu saya buat full set komplit. Dari human design, dari Pace, dari Cewek, dari Vedic, dari dan segala macam, ini adalah full set untuk mencoba melihat blueprintnya kita. Ya kan? Dari sini, dari blueprintnya kita buat master plan untuk diri kita. Kita buat master plan untuk diri kita. Master plan apa? Ya terserah teman-teman.
master plan terhadap ini. Oke, bagaimana master plan karir saya? Bagaimana kekayaan saya? Bagaimana kesehatan? Whatever dari 12 ini. That's the choice kalau teman-teman mau. Atau teman-teman pilih A, no, I don't care hidup saya. Tapi suka apa tidak suka, kita lari B to D. Kita lari B to D, dari birth to death. Slowly but sure. Umur kita semakin lama semakin tua menuju kematian. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita? Dan jujur, 80%, 90% mungkin banyak orang tidak tahu bagaimana mengisi kehidupan ini. Bagaimana membuat perencanaan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini dan tidak menyia-nyiakan hari ini. Pilihan balik lagi ke tangan teman-teman. Saya cuma sharing pengalamannya saya. Saya dapat ini, saya berpikir. Kayak seperti Bill Gates bilang, kamu boleh lahir dari keluarga miskin. Tapi kalau kamu mati dengan miskin, yang salah adalah kamu. Dengan in terms of, ya, kita bicara kekayaan. In terms of berbicara kekayaan, karena ini yang kita bisa lihat dalam utuh. Tapi kita juga bisa berbicara in terms of apa? Sibling, relationship pasangan hidup, anak-anak. Apakah anak-anak saya itu saya sudah didik dengan benar, dengan baik? Apakah pasangan hidupnya saya? Apakah saya akan penuh dengan selingkuh, penuh dengan pacar? Apakah saudara saya itu juga baik? Apakah hubungan saya dengan orang tua? Whatever, master plan. Tapi Bill Gates itu ngomong hanya berhubungan dengan karir dan kekayaan aja. Jadi kalau kamu ngomong lahir dari keluarga miskin tidak masalah. Tapi kalau kamu mati dalam mati miskin, itu yang salah adalah kamu. That's pilihan di tangan kita. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini? Apakah kita mau mengisi kehidupan untuk membantu orang lain? That's kita punya choice. Apakah kita mau menjadi spiritual? Kita punya choice. Apakah kita mau menjadi petani yang sukses? Kita punya choice. Betul kan? Astrologi membantu. Saya sekarang cuma nggak bisa terima coach lagi. Untuk konsultasi bisa. Gitu loh. Tapi saya nggak terima coach lagi. Too much sudah. Buat saya punya 2-3 ini udah lebih dari enough. Menyita waktu saya. Ya. Boleh begini. Ya. Untuk coaching mungkin enggak. Buat teman-teman mau belajar, saya udah buat rekamannya. Makanya saya mau buat yang mensiang aja rekamannya Mas Diki. Jadi yang belum saya ajari, saya pengen buat mensiang biar teman-teman bisa belajar lewat rekaman. Jadi nggak ketemu live-nya lagi. Kalau untuk konsultasi 1 jam, 2 jam, it's okay. Tinggal di mana aja, ada waktu, ada internet, Zoom, selesai kan gitu kan. Saya nggak ngomong astrologi adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan baik. Itu yang saya bisa bantu. Saya ngomong astrologi selama ini konsultasi sama saya cuma nanya, kapan saya kaya? Kapan saya punya pacar? Kapan saya begini gitu loh. Jadi saya juga dapat quote yang bagus banget. Kalau kamu pergi ke toko buku dan kamu cari judul buku yang tidak ada di rak buku, apa yang kamu lakukan? Create your own book. Buat cerita di buku sendiri pengalamannya kamu. So, bagaimana kita mengisi kehidupan ini? Balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu kehidupan teman-teman, mau belajar, merencanakan, ya saya kasih tahu tidak gampang 3-7 tahun. Berat. Menghidup itu berat untuk ininya. Kita latihan meditasi, kita puasa, kita membuat planning, kita membuat master plan. Sekali by coaching saya nggak bisa. Karena saya udah pegang 3, that's enough. Yang saya bisa lakukan, coach sekali-sekali, saya mengharapkan teman-teman yang belajar dari saya. Mas Diki, Syahru, siapa lagi yang di sini yang udah belajar sama saya? Iya. Pak Ambari, ya, Dahlia, Vita, siapa lagi? Juliana, untuk bisa ngegantiin. Untuk change kita membantu orang untuk life. Tapi artinya apa? Change your life first.
Jangan kita sombong gitu loh. DH itu siapa? Saya Pak Gun. DH ini siapa gitu loh. Jangan kita ngomong kita mau change hidup orang lain, tapi hidup kita sendiri kita nggak bisa change. Saya pribadi gitu loh. Saya change hidup saya. Teman-teman, change hidup teman-teman sendiri. Karena pada akhirnya kita semua adalah sendirian. ODH itu dadat. Ya. Pada akhirnya kita semua sendirian. Teman, anak, suami itu cuma teman. Pada endingnya kita sendirian memutuskan apa yang kita mau. Kita mau suami, kita memutuskan suami seperti apa. Sesudah kita kawin beberapa tahun kemudian kita baru tahu suami ini benar-benar cocok apa enggak. Kita mau cerai, kita yang putuskan. Kita mau selingkuh, kita yang putuskan. Kita tanggung jawab. Kita mau punya anak, kita punya tanggung jawab. This bagaimana kita ngisi kehidupan. Buat teman-teman yang mau mengubah kehidupan, ayo kita belajar astrologi. Saya tidak bisa membimbing, saya cuma bisa ngasih tahu seperti ini aja. Karena pandemi udah 2 tahun lebih kan. Saya udah buat ini dari 2016, itu Sahrul yang pertama belajar sama saya. Dari dulu dia bawa duit ke saya itu yang saya bilang. Duit busuk, nggak tahu Sahrul masih bisa suaranya masih bagus nggak? Bisa. Ah? Sudah mendingan terus. Oke, banyak yang udah berubah, tapi banyak juga yang enggak. Karena menganggap terlalu berat. Ya nggak apa-apa. Life is a choice. 5 tahun dari sekarang, kita nggak melakukan apa-apa, kita juga tetap seperti ini kan, kita cuma getting older. Tapi apakah kita punya value terhadap hidupnya kita? I do not know. Masing-masing pilihan kepada teman-teman semua. Pilihan jadi nomor A, annoying. I don't care hidup saya. Saya cuma ngomong ini. Jadi apakah saya motivator? Maybe. Tapi saya nggak seperti itu desem. Apakah saya ngajar begitu banyak orang? Enggak juga, gitu loh. Enggak banyak juga. Ya kan? Kenapa? Saya tahu saya belum kere. Tapi saya tahu kualitas ilmu saya. Buat orang-orang yang mau serius, dia akan change dia punya life. Dan saya juga buktiin bahwa diri saya sendiri. Saya bisa buktiin dari orang yang susah-susah kayak saya sendiri. Waktu itu saya udah kasih kesempatan dari 2-3 tahun ini mau belajar. Lu nggak punya duit, nggak ada masalah. Lu utang. Coba teman-teman nanya, ada nggak saya tagih utang saya? Enggak. Yang saya minta teman-teman belajar dengan benar, change your life. Tapi kenyataannya, hafal 12 sio 10 batang langit aja nggak hafal-hafal ya Mas Iki. Gimana mau hafal icik? Itu aja. Oke? Ya. Teman-teman, Oke, thank you. Pak. Sorry Thank lagi, you. saya ada janji lagi. Sebenarnya janjinya tuh tadi sore mendadak saya nggak bisa. Kayaknya saya bilang besok, orangnya ngomong ini feng shui. Lu datang ada malam-malam deh, lagi mau buat tangga, ditungguin. Mau sampai jam 12 juga ditungguin. Kan jadi konyol, karena besok saya mesti berangkat ke Jogja lagi semingguan. Ya saya nggak punya waktu lagi, aduh mabok ke saya. Oke teman-teman, thank you. Exactly udah 2 jam. Sama-sama Pak. Thank you Ya, juga. silakan nanti Terima kasih. tolong di grup. Saya akan Terima jawab kasih. apa yang terjadi. Ya. Oke, Selamat bye-bye. jalan. Bye-bye.